Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Alina selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, saya Syafa Afifah Zikra dengan NIM 22103120037. Izinkan saya mempresentasikan hasil akhir proposal penelitian saya yang berjudul Pemilihan Supplier Biji Kopi Arabica menggunakan metode analitik network proses pada UMKM Roastery XYZ. Berikut untuk table of content-nya, dimulai dari bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Di bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang dari penelitian saya, yaitu kopi ini merupakan salah satu minuman paling populer di dunia, dan Indonesia memiliki peran penting sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar setelah Brazil dan Kolombia. Terutama di Indonesia, jenis kopi Arabica memiliki nilai jual tinggi karena karakteristik rasanya, aroma, dan kualitas yang lebih kompleks. Industri kopi di Indonesia ini tumbuh pesat di sektor UMKM, terutama di bidang roastery atau penyangraian kopi. UMKM roastery memiliki peran penting dalam menjembatani antara petani atau supplier bahan baku kopi dengan konsumen akhir, baik dalam bentuk biji kopi sangrai, bubuk kopi, maupun produk kopi yang sudah siap dikonsumsi. Namun, permasalahan umum yang sering dihadapi UMKM roastery dalam memilih supplier antara lain ketidaksesuaian mutu biji kopi atau kualitasnya, keterlambatan pengiriman, dan harganya. Proses pemilihan supplier ini sebelumnya biasanya masih bersifat subjektif dan tidak berdasarkan analisis sistematis sehingga beresiko menurunkan kualitas produk akhir dan efisiensi rantai pasok. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pengambilan keputusan yang mampu menangani kompleksitas hubungan antar kriteria. Karena latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga hal utama. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi dan menyusun kriteria serta subkriteria yang relevan dalam pengambilan keputusan pemilihan supplier biji kopi Arabica bagi UMKM roastery. Kedua, bagaimana penerapan metode ANP dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan supplier secara sistematis. Dan ketiga, siapa hasil akhir supplier biji kopi Arabica terbaik yang mampu memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan paling sesuai untuk kebutuhan UMKM. Penelitian yang pertama untuk mengidentifikasi dan menyusun kriteria serta subkriteria yang mempengaruhi keputusan pemilihan supplier biji kopi bagi UMKM roastery. Yang kedua, untuk menerapkan metode ANP untuk mengevaluasi dan menentukan supplier biji kopi Arabica terbaik secara sistematis dan objektif. Dan yang ketiga, untuk menentukan supplier biji kopi Arabica terbaik untuk UMKM roastery. Manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat untuk UMKM, yaitu memberikan rekomendasi dalam memilih supplier biji kopi Arabica secara sistematis dan objektif, lalu membantu pelaku usaha dalam mengoptimalkan proses pengambilan keputusan terkait pemasok bahan baku. Manfaat bagi peneliti yaitu untuk memberikan pengalaman langsung dalam penerapan metode ANP dalam industri kopi dan menjadi dasar dan referensi untuk pengembangan penelitian lanjutan. Dan manfaat bagi kepentingan ilmiahnya yaitu untuk menambah literatur dan wawasan ilmiah mengenai penerapan metode ANP dalam evaluasi dan pengambilan keputusan. Di sistematika penulisan dimulai dari bab 1 pendahuluan, lalu bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka yang berisi yang terdahulu itu metodologi penelitian. Yang pertama ada kerangka kerja penelitian, dimulai dari identifikasi permasalahan, pengumpulan data, penyusunan model ANP, pengolahan data, lalu analisis dan interpretasi hasil, dan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya saya membuat flowchart penelitian. Lalu yang selanjutnya ada tahap identifikasi awal, yang dimulai dari studi pendahuluan, lalu perumusan masalah, penetapan tujuan penelitian, dan pembatasan masalah. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini terdiri dari data primer, yaitu berupa wawancara dengan pemilik atau pengelola UMKM roastery untuk memperoleh informasi terkait pengadaan bahan baku serta kuesioner untuk perbandingan berpasangan. Lalu ada data sekunder yang berisi studi literatur dari laporan tahunan UMKM tersebut, lalu data cacat kualitas kopinya, dan jurnal penelitian terdahulu. Lalu selanjutnya ada metode pengolahan data yang terdiri dari pertama metode data pengolahan data awal, di mana kita menentukan kriteria dan subkriteria pemilihan supplier berdasarkan literatur dan wawancara, lalu penyusunan matriks perbandingan berpasangan, lalu penghitungan nilai Eigen, lalu konsistensi matriks, yaitu untuk memastikan bahwa input tidak konsisten secara ekstrim, dilakukan perhitungan
konsistensi maksimum, indeks konsistensi, dan rasio konsistensi. Lalu selanjutnya penyusunan supermatriks dan peringkat akhir supplier, di mana nilai tertingginya nanti adalah supplier yang paling direkomendasikan untuk dipilih oleh UMKM roastery tersebut. Selanjutnya, tahap analisis dan pembahasan. Pada tahap analisis dan pembahasan ini, data yang telah dikumpulkan dari hasil survei wawancara maupun studi literatur terkait kriteria pemilihan kopi Arabica untuk UMKM sudah diolah menggunakan metode ANP. Metode ANP ini dipilih karena mampu mengakomodasi hubungan timbal balik yang komprehensif dan realistis dibanding metode pengambilan keputusan lainnya. Data hasil penilaian tersebut akan diinput ke dalam perangkat lunak ANP yang di sini saya menggunakan super decision untuk menghasilkan bobot prioritas setiap kriteria dan subkriteria. Lalu hasil pengolahan ini kemudian digunakan untuk menilai performa masing-masing supplier yang menjadi kandidat mitra UMKM roastery tersebut. Setiap supplier ini akan dievaluasi berdasarkan skor pada setiap kriteria sehingga diperoleh peringkat akhir supplier secara objektif dan sistematis. Lalu proses analisisnya, penyusunan model ANP, kuesioner atau wawancara, players comparison, input ke perangkat lunak ANP, lalu hasilnya. Ada tahap akhir penelitian yang berisi kesimpulan, yaitu kriteria yang paling berpengaruh siapa, supplier terbaik yang akan dipilih, dan implikasi strategis untuk UMKM roastery tersebut. Saran untuk penelitian ke depannya untuk menerapkan metode ANP secara berkelanjutan, lalu mengembangkan model dengan mempertimbangkan risiko rantai pasok dan memperbandingkan dengan metode lain, misalnya AHP dan TOPSIS. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.